Hai semuanya. Oke Kak, mau bahas apa nanti? Jadi sesuai dengan flyer yang udah di-post. Jadi hari ini kita akan live bareng dengan Kak Rido dari Hubungan Internasional Universitas Airlangga Surabaya. Apa yang akan kita bahas hari ini adalah dua hal yang cukup penting ya. Sangat penting menurut saya untuk kalian-kalian yang lagi persiapan UTBK, karena hari ini yang pertama kita yang pasti akan bahas tentang jurusan Hubungan Internasional. Kemudian yang kedua, nanti kita juga akan membahas salah satu permasalahan sejuta siswa, sejuta umat ini mengeluhkan masalah ini adalah gimana caranya memaksimalkan TPS Bahasa Inggris. Bener nggak sih, kalian juga kesusahan nggak sih kalau ngerjakan TPS Bahasa Inggris? Wah, kalau aku sih dulu kesusahan ya. Salah satu musuh besar dari kebanyakan siswa itu adalah pelajaran bahasa Inggris. Nah, hari ini kita akan tanya-tanya langsung. Dan saya juga udah rangkum beberapa pertanyaan kalian dari kolom komentar. Saya rangkum karena banyak pertanyaan dari kalian yang mirip. Jadi saya ambil 10 pertanyaan teman-teman ya. 10 pertanyaan untuk yang mengenai TPS Bahasa Inggris. Nanti akan saya tanyakan langsung ke Kak Rido. Kemudian saya juga sudah siapkan 10 pertanyaan tentang jurusan hubungan internasional. Nanti waktunya adalah karena untuk di Instagram live cuman bisa 1 jam saja kalau live bareng. Jadi kalau memang nanti waktunya masih ada dan kalian masih ada yang pengen ditanyain, kalian boleh ketik langsung di sini, nanti akan saya bacakan. Oke, sekarang masih kurang 5 menit, boleh dihubungin dulu teman-temannya yang mungkin penasaran gimana sih hubungan internasional, belajar apa sih, susah nggak sih kuliah di sana. Boleh dihubungin teman-temannya untuk gabung supaya nggak ketinggalan informasi-informasi yang akan kita sampaikan setelah ini. Disiapin juga teman-teman catatannya ya, bukunya, catatannya. Kalau emang perlu dicatat, boleh dicatat nanti ya. Oke, skincare-nya Kak glowing banget. Oke, FYI ya guys. Jadi ini aku pakai filter, jadi glowing gitu kan. Oke, nanti pastinya kalau memang bisa kita akan save live ini. Cuman karena biasanya ada sistem yang error beberapa kali. Saya waktu itu untuk live Instagram kayak gini kadang-kadang error, nggak bisa di save. Jadi sayang banget kalau kalian nggak bisa ikutin. Jadi nonton aja langsung, pantengin ya. Kalian gimana nih, UTBK-nya udah kurang 1 bulan lagi, sudah siap belum? Wow. Gimana nih UTBK-nya sebulan lagi dan ada pandemi, rasanya seharusnya lebih produktif untuk belajar ya. Karena kan kalau ada pandemi gini nggak ada godaan untuk main keluar nih. Nah, seharusnya lebih banyak waktunya digunakan untuk belajar, untuk siap-siap untuk mendapatkan jurusan dan kampus impiannya masing-masing. Ayo diajakin dong teman-temannya untuk gabung. Sebentar lagi, 3 menit lagi, aku akan ajak Kak Rido untuk gabung sama kita di sini. Kak gimana ya Kak, gimana apanya nih? Godaan kasur lebih kuat katanya. Harus bisa melawan godaan kasur untuk mendapatkan apa yang kita inginkan ya. Karena Kak, taraweh sudah selesai nih, tarawehnya. Sudah jam 8. Jadi masih ada yang nanya mau ngapain aja kita hari ini. Sekali lagi mungkin ada banyak yang baru gabung. Hari ini kita akan membahas 2 topik ya. 2 topik utama kita. Yang pertama kita akan bahas tentang jurusan hubungan internasional. Kemudian yang kedua, nanti kita juga, kalian boleh nanya-nanya. Saya juga udah rangkum pertanyaan yang udah kalian cantumin di kolom komentar tentang gimana caranya memaksimalkan TPS Bahasa Inggris. Oke, gitu ya. Sekarang
kayaknya waktunya udah mendekati jam 8. Saya akan coba untuk hubungi Kak Ridonya dulu ya teman-teman. Bentar ya teman-teman. Iya, nanti akan diusahakan untuk save teman-teman. Tenang, tenang. Iya. Diusahain nanti bakal save. Mudah-mudahan nanti nggak ada trouble ya. Gimana kalian? Jangan lupa untuk tetap di rumah aja. Di rumah aja, maksimalkan waktu kalian untuk belajar, mempersiapkan diri lebih banyak lagi, latihan soal yang pasti, karena 1 bulan itu nggak berasa ya biasanya ya, karena 1 bulan kita puasa aja nggak kerasa loh. Lusa kita udah lebaran nih, jadi teman-teman harus benar-benar memanfaatkan waktu yang ada gitu. Insya Allah di save teman-teman ya. Oke, sekarang akan coba ajak Kak Rido Awaludin. Masih belum bisa ya, masih belum bisa terhubung. Sebentar ya teman-teman. Oke, ini dia udah bisa. Wow. Oh, ternyata untuk di daerah Aceh masih ada yang tarawih ya. Insya Allah nanti akan di-save teman-teman. Jadi diajak teman-temannya yang belum gabung, silahkan bisa nonton. Karena ini Mirza udah ajak Kak Rido, tapi belum bisa masuk nih. Koneksinya mungkin ya. Ini kalau nggak salah tadi baca caption, oh masih gagal teman-teman. Saya coba lagi. Dan program live kayak gini kemungkinan akan sering diadakan untuk beberapa minggu ke depan di akun sosial media Zeniora. Ya, teman-teman. Jadi boleh nanti dipantengin Instagramnya Zeniora. Minggu ini kita akan bahas HI, kemudian minggu depan kita juga akan siapkan topik-topik lain yang juga menarik. Bentar ya teman-teman, ini masih belum bisa untuk gabung dengan Kak Rido. Untuk jadwal live-nya nanti akan diumumkan menyusul ya. Halo Kak Rido, Assalamualaikum. Waalaikumsalam, halo. Halo, akhirnya Alhamdulillah udah bisa. Udah bisa ya? Di layarku Iya, masih tapi macet nih. gambar Kak Rido masih ada ini, ada lingkarannya. Oh Masih ya, tunggu aja. loading. Ya. Iya. Kak Rido Ya. gimana Kak? Sehat? Apa kabar? Alhamdulillah sehat kok di sini. Sehat. Oke, Kak Rido ini semester berapa sih HI di UNER? Aku seharusnya udah tahun terakhir, udah masuk tahun terakhir. Cuman sekarang aku lagi exchange program di luar. Wow. Oh, jadi sekarang lagi di mana Kak Rido? Sekarang aku di Taipei, di Taiwan. 1 jam dari Indonesia. Jadi sekarang lagi nggak di Indonesia? Enggak, lagi di Taipei. Aku baru tahu loh malahan. Oh, lagi di Taiwan. Yeah. Gimana kondisi di Taiwan Kak sekarang? Untuk pandemi ini di Taiwan seperti apa? Kemarin sih Mirza sempat baca di Taiwan sudah mulai ini ya, new normal. Atau gimana sebenarnya di sana Kak? Iya, di sini penanganannya bagus banget sih, terus masyarakatnya juga tertib ya, dan
Taiwan juga punya pengalaman ini kan ngurusin pandemi tahun 2002 Oke. 2003 lalu. Jadi Jadi cukup sudah cukup aman ya berarti di sana ya Kak ya? iya, iya, di sini sekolah kuliah nggak pernah libur di sini. Wow. Jadi selama ada pandemi dari awal di Taiwan tidak pernah diliburkan Kak? Nggak pernah. Nggak pernah diliburkan Oh, luar biasa. di Tapi sini. untuk kasusnya pun saya baca kemarin ya, sempat baca di Taiwan memang untuk kasus meninggalnya hanya 6 orang. Sepertinya betul nggak, Kak? Kalau Mm-mm. nggak salah, dan untuk kasusnya sudah sangat menurun sekarang ya. Luar Iya biasa. benar. Jadi, Kak, kalau Kak Rido sekarang di Taiwan sedang apa ini? Sedang Oh, study sedang exchange gitu ya? iya dapat beasiswa kan di sini 1 semester. Tuh. Oh, jadi di semester di universitas mana, Kak Rido? Di National Chengche University. Cari aja NSIS Luar dulu. biasa. Luar biasa, saya malah nggak tahu kalau ternyata yang live bareng hari ini nggak ada di Indonesia. Oke, Kak Rido, jadi hari ini seperti yang sudah diinformasikan bahwa kita akan membahas dua topik yang memang sangat penting untuk teman-teman yang lagi mencari jurusan. Yang pertama kita akan bahas tentang hubungan internasional, jurusan hubungan internasional. Kemudian yang kedua kita juga akan bahas Hmm. gimana sih cara memaksimalkan TPS bahasa Inggris gitu Kak Oke, ya. Nah, oke. ngomong-ngomong kalau boleh tahu, Kak Rido dulu masuk HI lewat jalur apa nih? SBMPTN kah atau SNMPTN? Aku dulu SBMPTN dan dari jurusan IPA waktu SMA malah dulu. Wow, jadi lintas jurusan ya? Ya, Dari lintas IPA jurusan. mengambil hubungan internasional. Oke, lewat SBMPTN itu gimana Kak perjuangannya? Apakah pasti cukup susah dong kita belajarnya IPA tapi harus belajar lain di bidang IPS gimana Kak? Wah, luar biasa ya. Mulai belajar pun kayak apa ya? Kayak waktu baru naik kelas 12 aja itu udah mulai belajar ngejar materi IPS kan. Oke, jadi untuk masuk ke jurusan HI ini emang udah pengen dari kecil atau kayak gimana nih Kak? Kalau boleh tahu. Eh, aku baru tahu ada jurusan HI itu waktu SMA sebetulnya. Cuman aku dari dulu emang minatku sama hal-hal yang berbau internasional gitu. Dulu masih kecil ditanyain cita-cita aku pengen keliling dunia gitu kan, pengen keluar negeri. Wow, anak Kayak kecil itu kan. yang berkualitas nih Kak Rido ya. Kalau aku dulu seperti anak-anak pada umumnya, ditanya pengen jadi apa, pasti jawabannya dokter nih Kak. Kalau Waduh, Kak iya, iya. Rido, waktu kecil aja ditanyain udah dijawab pengen keliling dunia dan akhirnya waktu SMA menemukan jurusan hubungan internasional dan bertekad Iya, untuk masuk ke jurusan HI gitu ya Kak ya. iya. Dulu kalau boleh tahu daftarnya selain di UNER ada jurusan di universitas lain nggak? Eh, dulu iya di beberapa universitas swasta. Aku juga daftar di Rheinswald itu di Jerman, Hamburg kalau nggak salah. Wow. Terus di Flinders itu Australia. Yang ini keterima tapi nggak aku ambil. Sama di Oh my Massachusetts, sama god. di Keren. Massachusetts Amherst itu di Amerika Serikat. Gitu. Wow. Wow, keren banget. Dulu SMA-nya di mana Kak? Di Surabaya atau di mana? Waduh, aku asalnya dari Lumajang, Jawa Timur. Kota kecil banget, terpencil, anak desa. Keren banget. Ya, ini sih yang sangat-sangat luar biasa. Ternyata banyak sekali anak-anak daerah yang bahkan bukan hanya keluar kota kuliahnya, tapi Hmm. sekarang malah ke luar negeri. Keren Iya. banget, luar biasa, Kak Rido. Wow, pasti ini banyak sekali teman-teman yang terinspirasi. Dan Kak, saya mau nanya nih, kalau ngomongin soal HI ya, dan Iya, apalagi ini gitu. viewersnya adalah yang paling banyak teman-teman SMA yang sedang menentukan jurusan, yang sedang Widih, bingung mau iya, masuk jurusan mana. Nah, supaya benar. nggak salah untuk milih hubungan internasional sebagai tambatan hati nih ya Kak ya, kita juga pengen tahu sebenarnya HI ini jurusannya belajar apa sih gitu. Boleh Oke, diceritain, Kak Rido? oke. Mungkin salah satu
persepsi paling salah teman-teman terhadap jurusan HI adalah jurusan HI itu ini ya belajar budaya di luar negeri itu kayak apa gitu kan. Iya, betul. Belajar, bener kan. Kuliahnya enak gitu kan. Iya, Praktik jalan-jalan kayak gitu kan. jalan. Enggak, Jadi gimana nih tidak realitanya? seperti itu ya. Realita HI itu masuk di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik ya. Jadi termasuk rumpun ilmu itu. Nah, di dalamnya kita mempelajari, bisa dibilang kita mempelajari hampir semua aspek ilmu sosial, mulai dari sosiologi, politik, ekonomi, psikologi, hukum, itu semua kita pelajari. Tapi dalam Iya. lingkup hubungan antar negara gitu. Jadi kalau kita belajar hukum, kita belajar hukum internasional. Kalau kita belajar ekonomi, kita belajar ekonomi politik internasional. Nah, kayak gitu. Oke, jadi mempelajari semua aspek ilmu sosial gitu ya, Kak ya? Iya, bisa Ternyata dibilang kayak gitu. hubungan internasional mempelajari itu semua dalam ranah yang lebih besar gitu ya, Kak ya? Oke, jadi seperti itu teman-teman. Jadi hubungan internasional mempelajari semuanya, bukan hanya mempelajari bahasa Inggris aja. Karena kalau Enggak. aku lihat nih, teman-teman mungkin banyak yang mikir bahwa hubungan internasional akan belajar bahasa-bahasa asing. Mungkin di dalam Oh, iya. pikirannya banyak yang berpikir seperti itu. Ternyata enggak ya, Kak ya. Lebih Oh, rumit, lebih jauh, lebih rumit lebih dari jauh itu lagi ternyata. ya. Belajar bahasa ya. Lebih kompleks Kalau ya. kalau di Mhm, Unair itu materi bahasa mhm. kita itu ada materi bahasa kita pun itu selalu dicampur sama materi budaya dari negara tersebut. Jadi misal kalau kita di Unair Airlangga itu dapat Mandarin sama Prancis, itu ya sebagai Oke. mata kuliah. Tapi itu cuma sebagai dasar aja. Mereka misal apa ya, frasa-frasa kayak halo, terima kasih, nah kayak gitu aja. Sama kita belajar budayanya kan. Cuman hanya sebatas itu. Kalau teman-teman ingin pelajari bahasa lebih lanjut, ya silakan belajar sendiri gitu kan. Kalau ingin Oh, mempelajari satu bahasa secara mendalam, ya masuk sastra mungkin di situ. Kalau memang minatnya di bahasa ya. oke, 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 oke. Jadi seperti itu ya teman-teman. Jadi belajar HI akan belajar budayanya juga, belajar bahasanya juga. Pokoknya menyeluruh ya tentang Hmm. keduniaan gitu ya, karena Iya, internasional kita belajarnya ya. benar, benar, Kalau boleh benar. tahu nih Kak Rido, kalau skema Hmm. kuliahnya seperti apa Kak? Kalau boleh diceritain sedikit kayak semester 1, semester 2 akan belajar tentang Oke, dasar apa dulu, kemudian oke. inti pembahasannya nanti di semester mana, seperti itu gimana Kak? Oke, oh, untuk tahun pertama biasanya teman-teman Mhm, menghabiskan mata kuliah wajib terlebih dahulu. Maksudnya mata kuliah wajib umum. Contohnya ya Pancasila, mhm. agama, kewarganegaraan. Oke, matematika dasar nggak ada ya? Nggak ada. Ada, tetap ada Kalian ya? nggak ada ngitung di sini. Nggak ada, Oke, nggak oke, ada. nggak ada. Nggak ada. Tapi kita yang ditekankan di analisa ya. Itu nanti mas ya. Itu untuk tahun pertama sih. Untuk tahun ketiga, keempat, barulah kita mulai masuk ke materinya. Di situ teman-teman ada materi wajib dasar juga seperti ekonomi internasional, lalu kemudian studi strategi Indonesia, maksudnya hubungan internasional Indonesia itu sikapnya seperti Seperti apa? apa, gitu. Lalu kemudian ada negosiasi dan diplomasi, gitu kan. Wow. Gitu. Nah, kemudian Oke, dari nama untuk mata kuliahnya aja udah keren nih. untuk ini pilihan yang teman-teman bisa pilih sesuai minat teman-teman yang nggak wajib, itu biasanya Mhm. materi yang sudah mulai menjurus ke satu topik tertentu, misal hukum internasional, and kemudian kemaritiman, lalu kayak sistem budaya politik di wilayah tertentu. Biasanya kita bagi jadi 5 atau 6 tempat, tergantung universitasnya ya. Kalau di UNER itu kita ada dan politik Eropa ada, Asia Tenggara, Asia Timur, Asia Selatan, Afrika, Eropa, dan yang wajib itu Amerika Serikat itu wajib. Oke.
Oke, jadi untuk tahun pertama akan belajar dasarnya dulu, dan untuk pembelajaran-pembelajaran inti dari hubungan internasional nanti akan dipelajari di tahun kedua dan tahun ketiga, begitu ya, Kak ya? Iya. Dan di sini kayaknya ada yang kesenangan, ya nggak ada ngitungnya HI gitu. Wah, jangan senang dulu Anda. Anda jangan senang Oke, dulu. ngomongin Anda itu jangan mau senang nanya dulu. sekalian nih Kak, ya, Gimana gimana? kuliahnya nih di HI, menurut Kak Rido nih ya, Hmm? struggle, sulit, gampang, atau gimana? Wah, kuliah jurusan apapun tuh sulit ya guys ya. Iya, Kuliah, belajar kuliah, apapun memang sulit sepertinya ya. iya. Tapi, tapi ada beberapa persepsi kalau kuliah di jurusan HI itu santai. Itu mitos gitu, Re. Itu nggak ada ya. Kuliah di jurusan Oh, HI itu tidak mitosnya. santai. Itu fitnah, itu kejam. Nggak ada kayak gitu. Kalau aku di sini berani klaim, kalau di Universitas Airlangga yang tugasnya paling banyak itu anak HI pasti. Oke, jadi jarang tidur ya? Eh Jam tidur tergantung hanya gimana berapa teman-teman, jam sehari? teman-teman manajemen waktunya seperti apa gitu kan. Oke, jadi seperti Oh, itu ya. Jadi kalau iya. ada rumor-rumor kalau jurusan HI itu santai, itu hoax ya. Hoax, hoax itu. Karena Itu sebenarnya hoax banget. tugasnya Hoax banyak banget. sekali. Iya, tapi kalau kita enjoy dan kita emang suka gitu kan, ya nggak ada masalah gitu. Nggak ada masalah. Oke, jadi kembali lagi ya, kita itu passion nggak sih di jurusan yang kita ambil ini supaya bisa lebih Iya. menikmati apapun tantangannya gitu ya, Kak Rido ya. Mm-mm. Mm-mm. Oke, kalau boleh tahu dari Kak Rido sendiri, enaknya kuliah di HI apa? Gak enaknya apa? Atau nggak enaknya nih kalau menurut Kak Rido, jangan-jangan karena udah passion. Gimana, Ay, Kak? kayaknya kalau dibilang nggak enaknya, nggak mungkin lah. Barusan aja aku ngomong tugasnya banyak. Itu udah nggak Iya, enak banget. benar-benar. Itu udah nggak enak banget. Tugas Hmm, anak HI, tugas anak hmm. HI satu semester itu lebih tebel daripada skripsi jurusan lain. Satu semester ya. Padahal Iya, kuliahnya bisa 8 semester lebih nih. benar, benar. Soalnya kita dilatih untuk melakukan analisa gitu kan, untuk Iya, iya, analisa iya. kebijakan, untuk bernegosiasi, berdiplomasi. Ya ibaratnya kalau kita nanti menjadi seorang diplomat membawa nama negara lain dan kita nggak bisa Hmm, melakukan analisa gitu kan, negara lain ini niatnya mau ngapain Indonesia, kayak apa ya, kita susah sendiri kalau tidak punya kemampuan itu. Makanya ditekankan di analisa ya. Itu sih. oke, kalau Oh, enaknya dong Kak, diceritain Kak, apakah wah, kalau koneksinya enaknya jadi enak, banyak, jalan-jalan ke luar negeri, gimana Kak? Enaknya boleh diceritain nih. Tadi susah-susahnya. enaknya enak banget. Yang pertama dosennya tuh fun ya, dosennya itu fun. Mereka kayak Dosennya. apa ya? Karena mereka mempelajari yang hal yang apa ya, istilahnya bersifat internasional dan mengglobal, pikiran mereka itu benar-benar terbuka terhadap mahasiswa. Kalian nggak akan nemui tipe-tipe guru atau dosen kolot di HI, itu nggak ada ya. Nggak ada seperti Oh, menyenangkan itu. sekali di Iya, situ. iya, Jadi hampir semua dosennya pemikirannya terbuka gitu ya Kak ya. iya. Ya, jadi teman-teman mau punya pemikiran terhadap hal apa, kita nggak akan apa ya, kita nggak akan ngejudge teman-teman, kita nggak akan menghakimi teman-teman, ya udah gitu. Oke. Terus kemudian Hmm? enaknya lagi itu Hmm? public speaking teman-teman jelas bakal terlatih di situ, jelas. Oke. Soft Oh, skill-nya ya akan sangat ya, terlatih di soft sini skill. karena sering berhubungan dengan orang ya. Jelas. Kalau teman-teman apa namanya nggak suka ikut organisasi tapi ingin tetap melatih soft skill, jurusan HI itu cocok buat teman-teman. Oke, 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 oke. Jadi itu tadi adalah enaknya ada di jurusan hubungan internasional. Banyak sekali Satu lagi ding. orang-orang di dalamnya yang berpikiran terbuka ya, Oh Kak. iya, 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 benar, benar, benar. Ada lagi? Oh, wah, ada lagi. Hmm, sebenarnya untuk kalau kesempatan ke luar negeri itu untuk semua Hmm? jurusan sama sebetulnya. Cuman karena Oke. kita sebagai mahasiswa HI terpapar oleh materi-materi yang seperti itu, Bersifat internasional gitu ya. akhirnya ya minat kita untuk mengikuti kegiatan seperti itu lebih banyak gitu.
akhirnya anak HI yang daftar itu lebih banyak dari jurusan lain. Akhirnya kesannya seperti anak HI itu lebih punya kesempatan ke luar negeri, enggak sebetulnya ya. Sebetulnya sih Oke, enggak. jadi sebenarnya kesempatan ke luar negeri itu terbuka untuk semua jurusan. Hanya Semua saja karena memang lingkungan di jurusan HI ini mengharuskan untuk berhubungan dengan yang berbau internasional. iya, Akhirnya banyak sekali iya. teman-teman HI yang daftar dari berbagai Oh, event di ranah internasional gitu ya Kak ya, kurang lebih. benar. Oke, oke, oke. Terus praktikumnya Mhm. itu yang aku paling seneng sih. Praktek kerja lapangan gitu kan. Itu paling seneng sih. Soalnya Kalau Kak Rido kemarin praktek kerja lapangan di mana nih Kak? Sudah ya? oh, kalau kita di UNER beda sih ya. Kalau kita praktek kerja lapangannya itu per jurusan, bukan per jurusan apa? Per mata kuliah, per mata kuliah. Kayak gitu. Kalau praktek kerja lapangan yang paling berkesan nih, Kak Rido kemarin di mana? Hmm. Oh, jelas di mata kuliah negosiasi dan diplomasi. Di situ Oke. praktek kerja lapangan kita adalah table manner. Table manner adalah tata krama di atas meja makan. Oh, kalau gitu Jadi prakteknya datang ke mana kemarin, Kak? Di kita, kampus sendiri atau? oh enggak dong. Kalau nggak Hmm? hotel bintang 4 bintang 5 nggak mau nerima table manner. Oh, seru Jadi kemarin juga ya. Jadi kemarin kita prakteknya nggak ke Ya, lab, nggak perlu kotor-kotoran, nggak perlu nyari kodok waktu hujan-hujan, nggak perlu. nggak ada dong kalau HI. Nggak nggak ada tuh. Kita pakai jas, pakai dress gitu kan, pakaian formal. Oke. Kita ke hotel bintang 4, bintang 5. Waktu itu kita ke hotel Majapahit, Surabaya. Hmm, iya. Kalau teman-teman Hotel belum mahal. tahu itu, iya. Kalau teman-teman belum tahu itu hotel bersejarah ya, waktu pertempuran Iya, betul. Surabaya. Nah itu. Betul, betul, betul. Itu kamarnya semalam ada yang sampai 20 juta semalam, bro. Serius. Wow. Yang aku tahu tuh malah harganya ada 2,5 juta. Ternyata ada yang lebih mahal. Oh, ada lagi, ada lagi. Ada lagi. Nah, Masih kelebihnya aja aku belum pernah nih, Kak. iya. Apalagi aku orang Oke, kampung. jadi di sana Tiba-tiba belajar masuk. tentang table manner ya. Iya. Kita table manner, tata krama di atas meja makan seperti apa, cara makannya gimana. Nggak, ini nggak cuma diajari cara makan ya, sambil makan beneran ya. Makan Masakan buatan gratis dong. chef. Iya, iya, buatan chef internasional. Gitu kan. Wow, oke, oke, oke. Kalau aku Jadi lihat senang sih banget. sepertinya juga cukup banyak enaknya ya di kuliah jurusan HI ini. Bisa jalan-jalan, nyobain hotel mahal sambil belajar, makan makan makanan internasional, banyak loh ini Iya. enaknya ya. Cuman Bandingin aja seimbang sama juga nih ya kan. sulitnya. Bandingin Kenapa, aja Kak? sama prakteknya jurusan lain gitu. Jurusan lain prakteknya kotor-kotoran, ke lab gitu kan, bikin laporan sambil gak tidur gitu. Kita Oke, makan oke. di hotel bintang 5 dibiayain universitas, enak banget tuh. Oh, ya benar. Enak banget. Dan selain itu koneksi juga pasti lancar banget ya dengan orang-orang penting. Betul nggak sih Kak, kalau koneksi orang-orang HI itu bagus banget? Iya sih, karena ini ya, sifat alami dari praktek kuliah lapangan kita harus datang ke tempat-tempat strategis selain table manner itu, kita juga praktek kerja lapangan datang ke konsulat, ke kantor kedutaan, kita datang ke markas militer gitu ya. Nah, gitu. Jadi ke BUMN Mhm. BUMN. Jadi kita cukup kenal dengan beliau-beliaunya. Bahkan di Surabaya itu kan ada markas besar TNI Angkatan Laut ya, Koar Maritim. Eh, yang Nah itu itu, di Perak, betul nggak? iya, itu nggak bisa Oke. dimasuki sembarang orang, umum nggak boleh sebetulnya. Tapi kita sebagai pembelajar dapat izin khusus buat masuk ke situ, naik kapal Oke, perang ini gitu kan, juga salah satu jalan-jalan. poin serunya ya dari jurusan hubungan Iya, HI. Kalau kita kuliah di HI, kita akan bisa masuk di tempat-tempat yang mungkin nggak semua orang bisa masuk ya Kak ya. Karena iya. memang ada akses khusus untuk pembelajaran gitu ya. Hmm. Wow. Oke, saya juga pertama kalinya ini belajar tentang jurusan HI dan saya sangat terkesan nih Kak Rido ya. Agak menyesal kenapa nggak tahu ya ada jurusan seperti ini. Iya, iya. Oke, mungkin Anda juga seneng ya teman-teman ada Zeniora Education yang memang mengadakan
talk show seperti ini dengan Kak Rido yang bahkan sekarang ada di luar negeri. Wow. Hmm. Dan oke Kak, Hmm. ada pertanyaan lagi nih Kak. Ini juga banyak sekali bertanya seperti ini. Kalau kuliah di Gimana jurusan gimana? HI, harus banget nggak sih? Udah cas cisus bahasa Inggrisnya pas masuk? Waduh, gimana ya? Gimana Kak? Karena Oh, salah waktu satu permasalahan untuk hmm, siswa Indonesia nih kayaknya bahasa Inggris. ya, Gimana Kak? oke. Gini, kalau teman-teman punya kemampuan bahasa Inggris, itu akan benar-benar sangat membantu teman-teman, gitu ya. Tapi Oke. kita tidak mengharuskan ada syarat ya, masuk harus bisa bahasa Inggris. Enggak, teman-teman masuk nggak bisa bahasa Inggris sama sekali nggak apa-apa. Yang penting lulus bisa, gitu ya. Yang penting lulus bisa, harus bisa. Kenapa? Setidaknya, kalau menurutku masuk jurusan manapun, kemampuan bahasa Inggris Mhm. teman-teman itu sangat-sangat penting. Apalagi HI ya, apalagi HI. Karena bisa dibilang kayak materi pembelajaran, silabus maupun misal ibaratnya materi tertulis secara fisik yang diberikan pada kita itu semuanya berbahasa Inggris teman-teman. Kalau Oke. teman-teman ya, tidak memiliki tidak melatih skill di bahasa Inggris ya teman-teman bakal kesulitan sendiri di jurusan manapun gitu, di jurusan manapun. Mhm. Jadi kalau Tapi Kak Rido sendiri nggak mengklaim bahwa jurusan hubungan internasional pas masuk itu harus udah jago banget bahasa Inggris ya? enggak Nggak enggak mengklaim harus, seperti itu ya Kak Rido? enggak. Ada temanku sampai sekarang, ada beberapa teman-temanku yang sampai sekarang tes Masih belajar? untuk iya bang, tes untuk minimal kelulusan aja belum lulus gitu kan. Kalau di Unair itu kan minimal kemampuan bahasa Inggris skornya 450 dari 600. Teman-temanku banyak kok Mhm. yang masih di bawah itu. Oke, 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 oke. Jadi kesimpulannya ini masih ada kesempatan ya untuk teman-teman yang mungkin bahasa Banget. Inggrisnya masih bisa How are you? I'm fine. Cuman bisa gitu aja. Masih ada kesempatan ya, Kak ya? Banget. Karena Iya, yang penting banget. selama kita sudah masuk, kita mau belajar bahasa Inggris untuk Banget. mempermudah proses pembelajaran kita selama di jurusan hubungan internasional. Seperti itu betul, Kak? Banget. Tak kasih contoh nih ya, ada temanku nih, anak Banyuwangi. Mhm. Dia anak pondok dulu, lulusan pondok, Iya. keterima di Mhm. farmasi. Cuman karena ternyata dia buta warna, nah dia harus Oke. pindah. Dia pindah ke jurusan Pindah HI. jurusan. Gak ada background bahasa Inggris sama sekali. Kan karena dia pengen bisa dan benar-benar niat, dia itu nekat ambil program pertukaran pelajar selama 2 minggu ke Jepang, coba Wow. ke Emang Jepang. itu ya kayak banyak banget yang ngomong kalau kita pengen belajar bahasa Inggris itu adalah dengan sering ngomong bahasa Inggris, sering ada di antara orang-orang yang ngomongnya dengan bahasa Inggris. Betul nggak sih, Kak? Iya, bener banget Iya, sih. iya, iya. Mungkin itu juga cara yang diambil oleh temennya Kak Rido supaya lancar bahasa Inggrisnya. Langsung Mm-mm. ambil pertukaran pelajar ke Jepang Mm. 2 minggu. Terus gimana Kak hasilnya pulang langsung bisa itu? Pulang setidaknya jauh lebih lancar dari sebelumnya itu kan. Oke. Ada teman, Baik, dan ada teman, Iya Kak. ada temanku lagi dia malah ambil exchange yang 1 tahun di Perancis. Wow, 1 tahun. Dia Tapi berangkat kalau cuma mengambil pertukaran pelajar seperti itu, berarti apakah kuliahnya memang harus mundur ya Kak? Untuk eh, kita semesternya? nyebutnya kita nyebutnya cuti ya, nggak selalu mundur kan, karena Hmm. nilainya itu bisa dikonversikan gitu. Oh, Jadi seperti nilaimu itu. nggak harus mundur. Cuma aku berangkat Oh, cuma modal bahasa Inggris yang ya udah gitu ya, sekedar bisa bahasa Inggris, berangkat ke Perancis, pulang, sekarang dia buka kursus buat les bahasa Perancis. oke, luar biasa. Jadi teman-teman yang mungkin dulunya berpikiran bahwa masuk jurusan HI harus jago bahasa Inggris nih, nggak apa-apa. Bahasa Inggris seadanya, yang penting Nggak. tetap mau terus belajar, gitu ya. Nanti insya Allah Hmm, akan banyak jalan di jurusan hubungan internasional, kayak gitu ya banyak Kak ya. jalan kok, Kurang lebih. banyak jalan, Mhm. ya. Oke.
Oke, Aku teman-teman di juga sini kan, mungkin banyak yang ini ya, ya gimana? banyak yang Hmm. komplain karena videonya Kak Rido blur. Ini karena sekarang Kak Rido Blur. nggak ada di Indonesia, teman-teman mungkin dari Iya, koneksinya sorry ya ya. Kak ya. Iya, Sorry ya, ada ya. di Koneksinya Taiwan ya susah Kak banget. hari ini. Iya, hujan Betul. deras ini Dan soalnya. maaf juga Kak, beberapa ceritanya tadi ada yang saya potong karena di sini terputus Kak koneksinya. Saya kira udah selesai ngomongnya tadi. Maaf ya Kak Rido ya. Nggak apa, nggak apa. Hujan deras di sini dari pagi. Emang. Oke, oke, oke. Dan satu lagi Kak, pertanyaan inti yang banyak banget ditanyain sama orang tua, apalagi calon Mhm. mertua ya Kak ya. Waduh, gimana, Kuliah gimana? HI kerjanya di mana sih? Gitu. Oke. Prospek kerja jurusan hubungan internasional gimana? Oke, prospek kerja jurusan hubungan internasional. Yang pertama, Mm-mm. yang benar-benar ini ya, linear atau lurus gitu ibaratnya. Itu di kedutaan, konsulat, departemen luar negeri atau di kementerian luar negeri. Itu yang paling ini ya, yang paling satu jalur lah, paling sesuai. Mhm. Teman-teman di sana bisa menempati banyak posisi, mulai dari yang paling atas, diplomat, Mhm. sampai ke posisi staff. Teman-teman bisa Oke. nempati di situ. Hmm. Lalu kemudian teman-teman bisa kerja di LSM, Lembaga Sosial Masyarakat. Ini LSM-nya bukan LSM kayak ormas gitu ya, enggak ya. LSM PBB yang ku maksud, kayak UNICEF, Oke. nah, kayak gitu, UNESCO, teman-teman bisa di situ. Bisa juga ke LSM internasional yang non pemerintah, misalnya kayak Greenpeace gitu kan, WWF, nah kayak itu bisa juga. Kemudian Oke. selain itu yang lain, teman-teman bisa menempati segala posisi dalam perusahaan manapun yang membutuhkan skill public speaking, leadership, Mhm. analisa maupun manajemen publik itu bisa. Jabatan yang Oke. belakangnya ada namanya internasional atau global itu teman-teman bisa tempati. Itu international Oke. officer atau internasional apa kek, nah itu bisa. Lalu Mhm. lebih tenaga pengajar tentu jelas bisa teman-teman jadi tenaga pengajar. Tenaga pengajar juga bisa. Mm-mm. Untuk jadi konsultan juga bisa. Tiap perusahaan butuh konsultan ya, sehingga butuh konsultan tergantung di negara mana, gitu kan. Jadi misal ada Mhm. perusahaan luar buka cabang di Indonesia, mereka pasti butuh konsultan tentang gimana sih hubungan luar negeri di Indonesia itu, gimana sih perpolitikan di Indonesia itu seperti apa. Nah, teman-teman bisa di situ. Lalu yang paling umum itu sih soal kayaknya pilihannya dikit ya, tapi bukan sedikit sih. Banyak Soalnya itu menurut udah aku itu Kak. ya. Orang ngiranya bukan sedikit ya, cuma karena itu terlalu luas untuk ku sebutin semua, ya Iya. kesan sedikit gitu loh. Oke, oke. Menurut saya itu udah cukup banyak, Kak, karena yang mungkin orang-orang tahu bahwa jurusan hubungan internasional ya jadi diplomat. Ternyata bukan Oh, hanya iya. itu ya. Di Enggak. perusahaan-perusahaan pun juga bisa ditempati oleh teman-teman yang ada di jurusan hubungan Hmm. internasional gitu. Sangat banyak lapangan pekerjaan yang bisa menerima teman-teman dari hubungan internasional. Jadi nggak usah khawatir nggak dapat kerja nih ya, Kak ya. Wah, nggak usah khawatir, nggak usah. Oke. Oke, teman-teman, kayaknya udah banyak yang pengen membahas tentang ini, Kak. Tentang gimana memaksimalkan TPS Bahasa Inggris. Tadi Mirza udah rangkum beberapa pertanyaan dari kolom komentar. Oke. Ya, ada 10 pertanyaan, mudah-mudahan cukup. Langsung Iya. aja nih, Kak. Yang pertama, Oke. nih, biasanya soal TPS Bahasa Inggris itu kan panjang banget, ya kan? Dan kita udah baca Iya, iya. panjang lebar, dan Hmm. biasanya akhir-akhirnya ini malah nggak paham, Kak. Ada Wah, tips dan trik nggak nih sebenarnya ngerjain TPS Bahasa Inggris yang bacaannya banyak dan cepat dengan cara cepat dan tepat? Gimana, Kak? oke. Soal bahasa Inggris ada berapa di UTBK tahun ini? Ada berapa soal?
Waduh, 15? berapa soal teman-teman? Silakan dijawab. 15? 15? Aku tuh 15. Kayaknya berkurang ya, Kalau dulu 8. Kak Rido berapa? Aku dulu 15. Oke, 15. Kita anggap 15, Kak. Oke, kita anggap 15 ya. Oke, kita anggap 15. Letak yang pertama yang biasanya bikin keteteran waktu Oh, maaf, SBMPTN Kak, ini udah atau dijawab. Ada 8, Kak. tuh 8 kan? Nah, 8, oke. Yang bikin keteteran kadang kalau ngerjakan bahasa Inggris adalah dalam satu paket soal, waktu aku dulu namanya paket soalnya TPA, sekarang ganti mungkin ya, TPS atau apa gitu. Bahasa Inggris itu letaknya Iya. paling akhir kan? Letaknya paling akhir. Nah, karena teman-teman banyak ngabisin waktu di mata pelajaran sebelum bahasa Inggris, akhirnya teman-teman cuma punya sedikit sisa waktu buat ngerjain bahasa Inggris. Bingung lah di situ kan, panik. Nah, jadi yang pertama, manajemen waktu teman-teman itu harus bagus dari awal. Kalau bisa, silakan dijatah gitu, dijatah. Kalau misal saya ngerjakan bahasa Indonesia nih, bahasa Indonesia aku jatah 10 menit deh gitu. Kalau 10 menit belum kejawab semua, ya udah aku skip ke selanjutnya gitu. Manajemen waktunya mesti bagus. Oke. Jangan terpaku. Jangan terpaku pada satu hal ya. Belum tentu dia yang terbaik gitu. Iya. Oke. Oke. Untuk tips ngerjakin soalnya, bacaannya panjang banget. Tapi nggak semua yang ada dalam bacaan itu keluar. Artinya apa? Jangan baca bacaannya dulu. Kalian baca soalnya dulu. Oke, baca Silakan. soalnya dulu. Teman-teman silakan baca soalnya dulu. Kecuali teman-teman memang lebih nyaman baca bacaannya dulu. Biasanya teman-teman yang kayak gini tuh yang bisa baca cepat dan mereka udah fluent berbahasa Inggris ya. Oke. Oke. Tapi kalau dari aku sendiri, aku lebih nyaman silakan baca soalnya dulu. Barulah teman-teman nanti rujuk ke bacaannya. Jadi misal teman-teman udah baca nih, bacaannya satu lembar sendiri. Waktu udah dibaca, soalnya cuma 2. Yang pertama tanya sinonim, yang kedua antonim. Coba. Kasihan kan? Iya, betul. Soalnya. Lalu untuk bacanya, cara bacanya itu ada 2 tekniknya. Mungkin nanti materi lebih jelasnya kita bikin meeting lagi deh gitu ya. Iya, boleh. Ya. Nah, yang pertama itu namanya cara membaca ya. Yang pertama itu skimming, SKIMMING, skimming. Dan yang kedua itu scanning, SCANNING, scanning. Scanning. Skimming dan scanning. Ya, bentuk soal bahasa Inggris itu cuma ada 2 itu. Kalau nggak bisa dijawab dengan skimming ya scanning. Skimming itu artinya membaca cepat. Dalam bahasa Indonesia itu artinya membaca cepat. Maksudnya itu digunakan untuk tipe-tipe soal yang butuh pemahaman terhadap bacaan atau hal-hal yang tersirat. Misalnya apa topik dari bacaan di atas? Kesimpulan dari bacaan di atas itu apa? Nah, seperti itu. Maka cara baca skimming. Skimming itu teman-teman cukup baca kalimat utamanya, biasanya terletak di kalimat pertama dan kalimat terakhir per paragraf. Atau kalau itu tanya kesimpulan atau tanya topik, bisa baca paragraf awal dan akhir aja. Oke, berarti konsepnya mirip dengan mengerjakan bahasa Indonesia ya, Kak ya? Iya, mirip seperti itu. Agar teman-teman cukup menangkap maksudnya gitu. Teman-teman nggak perlu tiap kata dari bacaan itu ngerti. Bacaan comprehension itu dibuat supaya paling tidak teman-teman itu meskipun hanya paham setengah dari kosakata yang dituliskan, teman-teman itu masih bisa menangkap maksudnya. Kuncinya itu doang. Kalau teman-teman masih bisa tangkap maksudnya, maksud dari teksnya, maksud dari paragrafnya, meskipun nggak tahu semua arti dari kosakatanya, itu nggak apa-apa. Gitu. Jadi nggak serumit bahasa Indonesia ya. Bahasa Indonesia nyari kalimat utama, nyari kalimat utama lah, nyari nggak perlu, cukup tahu maksudnya ini ya udah cukup. Nah itu skimming. Kemudian kalau yang scanning itu membaca memindai biasanya digunakan pada soal-soal yang keterangannya itu terdapat pada bacaan.
Jadi langsung teman-teman langsung cari aja di bacaan. Misalnya uh, berikut adalah uh, pernyataan yang tertulis di paragraf pertama, kecuali. Ya udah teman-teman langsung cocokin aja pilihan ke paragraf pertama gitu kan. Kalau teman-teman masih baca semua, teman-teman masih balik lagi ke bacaan. Nah, itu akan makan waktu lama. Teman-teman cukup pindai aja langsung. Istilahnya kita langsung samain aja ya, kita cari jawabannya ada nggak di bacaan gitu ya Kak ya? Iya, langsung aja. Itu scanning. Oke. Scanning untuk soal-soal yang jawabannya, keterangannya itu sudah tertera dalam bacaan. Oke. Ada lagi Kak untuk tips supaya cepat dan tepat? Cepat dan tepat. Kalau memang teman-teman benar-benar blank ini dalam artian kadang soalnya aja nggak ngerti gitu. Ini iya, betul. sama soalnya disuruh apa sih? Sama soalnya disuruh apa? Betul. Udah tinggalin aja itu. Tinggalin aja. Apalagi jadi kalau menurut Kak Rido, ketika kita nggak ngerti maksud dari soalnya itu sendiri, kita langsung tinggal aja Kak. Udah skip aja dulu. Skip aja. Kalau ada sisa waktu belakang bisa dilihat lagi. Biasanya yang gini tuh ya. Biasanya yang gini tuh ya. Kita kerjakan. Biasanya yang gini tuh soal kosakata tuh, soal vocabulary. Wah, bikin pusing. Biasanya. Benar-benar. Oke, jadi itu tadi tips dan trik dari Kak Rido gimana caranya ngerjain TPS Bahasa Inggris yang bacaannya panjang ya supaya cepat dan tepat. Yang pertama kita harus manajemen waktunya harus bagus. Kemudian yang kedua, kita harus baca, kalau bisa kita baca soalnya terlebih dahulu, baru kita baca bacaannya seperti itu. Kemudian ada 2 teknik cara membacanya yaitu skimming dan scanning. Yang pertama baca cepat. Ya, ini untuk teman-teman yang biasanya pemahaman bacaannya bagus atau diutamakan di pemahaman bacaan. Kemudian yang kedua adalah dengan teknik scanning, yaitu biasanya jawabannya sudah ada tertera gitu di dalam bacaan gitu ya Kak ya. Kita pindai langsung di bacaan. Seperti itu. Yep. Dan satu poin lagi, kalau memang kita nggak paham dengan soal yang dimaksud, kita boleh skip dulu, kita kerjakan dulu yang bisa kita kerjakan. Kayak gitu kurang lebih ya Kak ya. Kemudian ada pertanyaan lagi nih Kak, kalau tips dan trik untuk ngerjain soal sinonim antonim nih. Padahal sinonim antonim yang kita nggak tahu artinya. Ada triknya nggak tuh Kak? Vocabulary ya? Googling kayaknya itu ya. Ini soal paling nyebelin memang. Soal paling nyebelin memang. Kalau antonim biasanya udah jelas ya. Mungkin ditulis antonim ini, di soalnya antonim ini apa, atau lawan kata dari ini apa. Kalau sinonim itu biasanya ada 2 macam. Ada yang dia itu tanya sinonim, ada yang modelnya itu kayak gini. Kata ini dalam paragraf pertama bisa diganti dengan kata apa. Nah biasanya yang model soal seperti itu, hampir semua pilihannya itu sinonim semua. Cuman konteksnya aja yang beda gitu. Oke. Nah, itu untuk pemahaman soalnya ya. Terus ya teman-teman yang bisa, hal terbaik yang bisa saya berikan adalah silakan kembangkan kosakatanya, vocabulary-nya. Banyak yang kesulitan soalnya gini. Kita tuh jarang baca kan, jarang baca. Kita itu sebenarnya orangnya rata-rata kan jarang baca, apalagi baca bahasa Inggris gitu. Kalau kita nggak familiar dengan bacaan bahasa Inggris ya, dari mana kosakata itu bisa terbentuk gitu, bisa kita ketahui. Kadang teman-teman kalau minta tips yang tentang hal ini ya, Mas aku nggak ngerti sama sekali tentang soalnya atau tentang katanya, tips buat ngerjainnya gimana. Teman-teman itu mengharapkan aku itu ngasih tips yang dimana caranya tiba-tiba ada anugerah dari Tuhan gitu ya, turun ke teman-teman langsung tahu artinya itu. Nggak bisa teman-teman, nggak bisa ya. Kalau aku benar-benar nggak tahu mas artinya. Kira-kira gimana cara jawabnya? Ya gimana ya? Ya googling kayaknya bisa tuh. Ya mungkin trik yang bisa aku kasih adalah kalimat yang mengandung kata tersebut silakan dibaca. Mungkin dari situ teman-teman bisa menebak maksudnya. Okay. Misal nih gini ya. Misalnya gini.
Teksnya tentang, tak cariin teks. Nih, teksnya tentang akses internet di pesawat gitu kan. Nah, kalimatnya gini. Accessing internet in our world, it's pretty much common and very usual and very easy to find. But accessing internet on airplane during flight is rather peculiar. Yang ditanyain kata peculiar. Oke. Contohnya kata peculiar. Dari kata tersebut kan kita mungkin bisa tebak. Mengakses internet dalam dunia keseharian kita itu sudah menjadi hal yang umum atau hal yang biasa. Tapi mengakses internet dalam pesawat ketika dalam penerbangan merupakan hal yang pekulier. Dan pekulier itu apa? Hal yang nggak biasa. Ya, Itu ya. hal yang nggak biasa. Sinonimnya itu strange atau weird. Nah, kayak gitu. Atau uncommon. Nah, dari situ bisa ditebak. Mungkin ya, ini tips yang bisa aku kasih sih. Ini tips yang bisa aku kasih. Tips yang kedua, teman-teman bisa eliminasi pilihan yang tersedia gitu ya. Eliminasi pilihan. Ya, silakan cari pilihannya. Mungkin teman-teman nggak tahu kata tersebut artinya apa, tapi teman-teman tahu dari pilihannya gitu kan. Nggak tahu jawabannya apa, tapi pilihan yang lain tahu. Aku nggak tahu nih jawaban yang benar yang mana, tapi yang aku tahu jawaban A ini pasti salah, jawaban E ini pasti salah. Soalnya aku udah tahu artinya. Nah, dari situ paling tidak itu memperbesar kemungkinan teman-teman untuk menjawab dengan benar gitulah. Oke. Jadi yang pertama tadi adalah dengan cara memahami bacaan yang katanya mirip dengan yang ditanyakan. Nanti mungkin kita bisa tahu maksudnya. Kemudian teknik yang kedua adalah dengan cara mengeliminasi jawabannya, begitu ya Kak ya? Oke. Kalau gitu sekarang Kak, mungkin ini pertanyaan terakhir karena sisa waktunya hanya 15 menit, nanti bisa keluar sendiri Kak kalau lebih waktunya dari Instagramnya ini Kak. Gimana caranya belajar vocab supaya bisa nempel terus di kepala, inget terus, nggak lupa-lupa? Gimana Kak cara memperbanyak vocab kita Kak? Oke. Gini ya. Cara biar sesuatu nempel di ingatan buat selalu inget tuh apa sih? Kalau itu urusannya sama orang misal atau sama urusan, ya kita harus terbiasa dengan mereka gitu loh. Kenapa kita masih hafal teman-teman kita waktu SD dulu, tapi waktu lulus sudah agak lupa, gitu kan? Udah lupa-lupa. Soalnya kita udah nggak terbiasa ada di sekitar mereka lagi. Sama kalau teman-teman tidak terbiasa berlatih memahami bacaan berbahasa Inggris atau berlatih berbahasa Inggris, ya itu akan menyulitkan teman-teman untuk terus mengingat kosakata baru. Untuk tips belajarnya sih ya, mungkin kalau ini sistem jangka pendek deh gitu kan, cuman buat lulus ujian gitu ya. Teman-teman, iya, 1 bulan lagi. Teman-teman silakan baca teksnya. Setelah latihan teksnya silakan dibaca. Kata-kata yang menurut teman-teman sulit itu apa, yang tidak tahu itu artinya apa, silakan dicari artinya apa. Setelah tahu, jangan dibiarin. Teman-teman setelah nulis kata-kata tersebut, nulis artinya, silakan bikin kalimat menggunakan kosakata yang teman-teman baru pelajari gitu. Misalnya tadi contohnya peculiar gitu kan, peculiar. Oh ternyata peculiar itu artinya aneh gitu, artinya nggak umum. Ya udah silakan bikin kalimat sendiri pakai bahasa Inggris, pakai kata peculiar. Oke. Jadi itu tadi adalah tips belajar dari Kak Rido ya. Intinya kita harus sering banyak-banyak membiasakan berbahasa Inggris, kemudian mengulang-ulang apa yang sudah kita pelajari supaya benar-benar nempel ada di kepala gitu ya Kak Rido ya. Oke, Kak Rido mohon maaf sekali, mungkin sebentar lagi live-nya harus ya. Teman-teman juga bisa ini sih, ambil nanti buka internet atau cek di App Store, itu banyak kuis-kuis atau tes-tes soal kosakata vocabulary. Oke, juga bisa download dari App Store aplikasi-aplikasi pembelajaran bahasa Inggris ya Kak ya. Di internet juga banyak kok.
Oke, oke, oke. Terima kasih Kak Rido untuk banyak sekali ilmu dan informasi yang sudah diberikan. Mudah-mudahan Iya, mungkin banyak banget teman-teman yang berharap ada meeting lagi dengan Kak Rido yang lebih panjang dengan webinar yang lain gitu ya Kak ya. iya, Sehat-sehat Kak Rido di Taiwan ya Kak ya. iya, thank you. Ya. Terima kasih Kak Rido. Assalamualaikum. Salam. Oke, Kak Rido belum bisa keluar ya? Oke teman-teman, sekian untuk talk show malam hari ini. Jadi banyak sekali ilmu yang sudah kita dapatkan. Saya ingin mengucapkan semangat untuk teman-teman yang masih berjuang. Waktunya masih ada sebulan lagi, silahkan dimaksimalkan untuk bisa mendapatkan jurusan. Terima kasih yang sudah gabung malam hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.